Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencintai diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kali ini kita akan mengenalkan sebuah konsep psikologi yang bernama self-love. Self-love ini adalah sebuah konsep tentang bagaimana cara kita untuk mencintai diri sendiri. Memang kenapa sih bro kita harus mencintai diri kita sendiri? Simpelnya adalah ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, maka kamu akan lebih mudah untuk mencintai orang lain. Di sisi lain, ketika kita hidup, maka kita diberikan tubuh oleh Tuhan. Maka dari itu, mau tidak mau yang mengurus tubuh kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengurus diri kita sendiri kalau kita itu nggak cinta sama diri kita sendiri? Dengan mencintai diri kita sendiri, maka kita akan mudah untuk memahami diri kita sendiri. Kalau kita sudah memahami diri kita sendiri, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Artinya, orang yang sudah mencintai dirinya sendiri akan lebih mudah untuk berdaya atau akan lebih mudah untuk mengembangkan dirinya. Nah, caranya gimana sih agar kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan cara hal-hal yang sederhana aja? Oke, kita akan mulai dari tips yang pertama. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Bagaimana caranya kita mengenali diri sendiri dan apa sih manfaatnya ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri? Cara pertama untuk mengenali diri kita sendiri adalah dengan cara menuliskan apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Dari situ kita akan belajar untuk memahami diri kita sendiri. Oh ternyata aku suka ini, oh ternyata aku nggak suka itu. Selanjutnya kita juga akan menuliskan cita-cita kita itu apa. Kemudian kita ini besok ketika kita tua kita ingin dianggap sebagai apa. Apakah dianggap sebagai pengusaha atau seorang guru, dokter, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa cara simpel untuk mengenali diri kita sendiri. Kemudian kita juga bisa menuliskan apa sih hal yang paling kita senangi, apa sih hal yang paling berharga menurut kita. Bisa juga apa sih hal yang paling kita takutkan, apa sih hal yang bikin kita tuh sedih. Nah itu bisa kalian tuliskan. Intinya adalah kalau kalian ingin mengenali diri kalian sendiri, maka kalian harus menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kalian. Agar apa? Agar kalian itu lebih mudah untuk memahami diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah menuliskan itu semua, maka barulah kalian bisa menganalisa apa sih kelebihan aku dan apa sih kekurangan aku. Contoh misalkan kalian itu tujuannya pengen jadi guru. Lalu kalian itu kelebihannya adalah senang berbicara. Maka senang berbicara sama guru ini sebenarnya sangat identik karena ketika kita ngajar kita harus berkomunikasi dengan peserta didik. Maka ini sangat make sense. Nah, ketika kamu tahu hal ini sangat make sense, maka akan lebih mudah untuk follow up. Artinya akan lebih mudah untuk mengembangkan potensimu karena kamu punya potensi banyak ngomong dan juga kamu punya tujuan hidup untuk menjadi seorang guru. Maka ke depan kamu akan mungkin belajar cara komunikasi yang baik dan juga ikut kuliah di jurusan pendidikan karena kamu tujuannya adalah menjadi seorang guru. Intinya kalau kalian pengen mengenali diri kalian sendiri, tuliskan sebanyak mungkin hal yang berkaitan dengan diri kalian. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, kayak misalkan apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, apa hal yang kamu suka, apa hal yang gak kamu bisa, apa hal yang bisa kamu lakuin dan belum bisa kamu lakuin, tujuan hidup kamu mau kemana, punya impian seperti apa, itu kalian tulis dan kalian bisa analisa. Dan dari situ kalian akan bisa menganalisa, oh ternyata aku ini lebih condong ke sini, aku ini lebih condong ke ini. Tips yang kedua adalah jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, maka yang ada adalah kamu akan sakit hati.
atau yang ada adalah kamu akan menjadi sombong. Kalau kamu membandingkan dirimu dengan orang yang lebih kaya, lebih hebat daripada dirimu, maka yang ada kamu akan ngeluh. Tapi kalau kamu membandingkan diri kamu dengan orang yang lebih rendah daripada kamu nanti bisa sombong. Kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, maka kamu harus meninggalkan hal-hal yang semacam itu, yaitu jangan merendahkan orang lain dan jangan juga menyombongkan diri di hadapan orang lain. Fokus saja sama diri kamu sendiri, fokus sama kelebihan kamu, dan fokus dengan kebahagiaan kamu. Dan jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kehidupan orang itu berbeda, takdirnya berbeda, dan nasibnya pun berbeda. Yang ketiga, cara mudah agar kita bisa mencintai diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara menghindari orang-orang toksik dan lingkungan yang toksik. Orang-orang yang toksik akan selalu bikin hati kamu itu sakit. Makanya kalau kamu tahu bahwa teman-teman kamu itu toksik, jangan lagi nongkrong sama mereka. Kalau misalkan kamu punya teman dan rata-rata teman-teman kamu itu toksik, setiap kali kalian kumpul, kalian selalu gibah, kalian selalu ngeledekin satu sama yang lain, dan itu kadang-kadang bikin sakit hati, maka saran aku lebih baik kamu pergi dari tempat itu dan kamu cari komunitas baru yang bisa meningkatkan nilai kualitas dari diri kamu. Artinya kamu cari teman yang gak toksik. Cobalah mulai dari sekarang kamu cari teman dan lingkungan yang satu frekuensi. Dan ingat bro, jangan pernah pura-pura kuat agar diterima orang lain atau agar diterima di suatu tempat. Padahal kamu sendiri itu menahan rasa sakit yang begitu besar. Intinya jangan pernah menukar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Kalau kamu ngerasa nggak enak di situ, kalau kamu ngerasa nggak nyaman di situ, ya cabut aja, cari tempat yang menurut kamu nyaman dan bisa mengembangkan kualitas diri kamu. Dan jangan pernah pura-pura kuat agar diterima di sebuah lingkungan. Padahal kamu sendiri tuh udah sakit hati nahan semua itu. Yang terakhir dan ini juga yang paling penting sebenarnya, yaitu jaga kesehatan kamu. Kalau kamu nggak menjaga kesehatan kamu, percuma juga kamu punya kualitas yang bagus, kamu punya skill berkomunikasi yang bagus, kamu punya keterampilan yang luar biasa. Tapi kalau kamu sakit, nilai kamu sebagai seorang pria juga akan menurun. Jadi ini adalah hal yang paling penting sebenarnya dan bisa dibilang paling dasar. Jaga kesehatan kamu. Bisa dimulai dengan cara bangun pagi, tidur teratur atau tidur secukupnya, mandi setiap hari, jaga pola makan, dan juga olahraga. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Mungkin bisa kita rekap lagi ya bro. Cara menerapkan self-love dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, hindari orang-orang dan lingkungan yang toksik. Dan yang keempat, yaitu menjaga kesehatan. Oke, cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Gue tunggu kesuksesan kalian. Semangat bro!